Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqin mustafahu Ahmad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, barakallahu fikum. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah dan bisa menjalankan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya, karena Allah tidak meminta kepada kita hal-hal yang besar. Allah memberikan kita hal-hal yang ringan untuk dilakukan. Ketahuilah bahwa perintah untuk umat-umat sebelum kita itu jauh lebih besar dan mereka mendapatkan pahala yang lebih kecil dari kita. Ketahuilah bahwa umat Nabi Muhammad SAW ketika mereka melakukan satu perbuatan yang baik maka diganjar 10 kali oleh Allah. Sedangkan umat-umat terdahulu jika mereka melakukan satu perbuatan baik maka perbuatan itu hanya diganjar dengan satu pahala saja. Umat Nabi Muhammad SAW ketika melakukan satu dosa dan khilaf dalam perbuatan maksiat maka ditulis satu dosa oleh Allah. Sedangkan umat yang dahulu juga ditulis satu. Sehingga bisa kita bayangkan betapa susahnya menjadi umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka harus berjuang dengan sepenuh tenaga karena satu amal mereka diganjar hanya satu saja. Sedangkan kita sedekah, kalau kita katakan 1 juta rupiah maka Allah akan menulis di amal kitab amal kita 10 juta rupiah dan bahkan bisa sampai lebih dari itu. Ada satu amalan yang terbaik yang tidak ada amalan yang lebih baik dari itu, dan tidak ada amalan yang lebih bisa membuat kita diterima amal lain lebih dari itu adalah sholat 5 waktu. Ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah puasa, Nabi Muhammad berada di atas bumi. Turun malaikat Jibril dan memberikan perintah itu kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah di usia beliau ke 53 tahun, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah itu di atas bumi dengan perantara malaikat Jibril yang turun dari langit. Ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, sama perintah itu diterima oleh Rasul ketika berada di atas bumi. Perintah haji, perintah birrul walidain dan perintah yang lain diterima oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada di atas bumi. Beda dengan perintah sholat. Perintah sholat ini perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad dan tidak diberikan ketika Rasul berada di atas bumi, akan tetapi Nabi Muhammad diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa ke Sidratul Muntaha. Bukan hanya ke langit saja, tapi Nabi Muhammad di atas langit lagi, yaitu ke Sidratul Muntaha. Sehingga di sanalah Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah dari Allah untuk menjalankan perintah sholat yang awalnya itu wajib dilaksanakan 50 kali dalam satu hari. Akan tetapi setelah Nabi Muhammad SAW dianjurkan oleh Nabi Musa, ketika Nabi Musa berada di langit ke-6 dan Nabi Muhammad bertemu dengan beliau dan ditanya oleh Nabi Musa, apa yang telah engkau dapat dari perintah Allah? Nabi Muhammad mengatakan, saya mendapatkan perintah sholat sebanyak 50 kali. Nabi Musa pun mengatakan, ketahuilah wahai saudaraku Muhammad bin Abdullah, umatmu tidak akan mampu melaksanakan hal tersebut. Bayangkan kalau misalnya harus 50 kali sholat dalam satu hari, kalau kita bagi maka kita membutuhkan 25 menit sekali untuk menjalankan sholat. Maka nggak akan ada waktu untuk kerja, nggak akan ada waktu untuk cari ilmu, nggak akan ada waktu yang lain kecuali hanya sholat saja. Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah menolak perintah dari Allah apapun bentuknya. Akan tetapi Nabi Musa yang merasa sayang kepada kita dan tahu kelemahan kita, beliau mengatakan, wahai Nabi Muhammad, umatmu nggak akan mampu. Mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Muhammad pun kembali ke Sidratul Muntaha untuk memohon kepada Allah agar diberi keringanan kepada umatnya, dan dilakukan diterima permohonan itu, dijadikan sholatnya dikurangi 5 kali sehingga 45 kali dalam sehari. Turunlah Nabi Muhammad ke Nabi Musa, dan itu terjadi hingga terakhir Nabi Muhammad turun membawa 5 kali dalam sehari. Dan ketika bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6, sebelum turun ke bumi, Nabi Muhammad mendapat satu nasihat lagi dari Nabi Musa, ketahuilah 5 ini umatmu gak akan kuat. Dan kita ketahui masih ada muslim yang berat untuk melaksanakan sholat 5 waktu ini, dan kita berdoa kepada Allah agar kita dan semua muslim yang ada diberi hidayah oleh Allah
untuk bisa menjalankan sholat 5 waktu dengan baik. Ketika 5 kali Nabi Muhammad mengatakan, saya malu dari Allah kalau saya harus kembali lagi untuk meminta kekeringanan, dan saya terima 5 ini, semoga dengan 5 ini saya menjalankan perintah yang baik. Maka dari 5 itu Allah memberikan keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad. Dari 5 itu Allah mengatakan 5 ini akan saya kalikan 10. Sehingga 5 waktu umatmu itu setara dengan 50 kali dilakukan sholat dalam sehari. Nah, dalam sholat itu ada beberapa rukun yang harus kita lakukan. Ada yang rukun sifatnya qauli, rukun yang dengan ucapan. Ada beberapa rukun yang dilakukan dengan maknawi, yaitu dengan niat sebelum melaksanakan sholat. Ada juga dengan rukun fi'li, rukun yang dilakukan dengan gerakan. Ada beberapa rukun yang wajib dilakukan seorang manusia muslim ketika akan melaksanakan sholat. Rukun-rukun yang diucapkan dengan ucapan diantaranya harus terdengar oleh telinganya sendiri. Diantaranya ketika mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu wajib telinga kita mendengar suara kita sendiri. Jangan terlalu keras, tapi juga harus didengar telinganya sendiri. Juga yang kedua membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian mengucapkan sholawat kepada Rasul. Yang keempat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang keempat adalah mengucap salam. Ketika mengucap salam itu disunahkan assalamu alaikum. Ketika mengatakan kum baru kita menoleh ke sebelah kanan, juga ketika menoleh ke sebelah kiri kita mengatakan assalamu alaikum. Sunnahnya seperti itu. Ada yang sifatnya tidak wajib tapi dianjurkan untuk kita baca, yaitu diantaranya adalah satu doa yang sangat istimewa ketika kita baca di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini adalah doa yang tidak hanya sebaiknya kita lakukan di dalam sholat saja, tapi doa-doa ini sebaiknya juga kita lakukan di luar sholat, karena artinya yang sangat istimewa. Diawali dengan Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya, ya Tuhanku ampuni saya. Sifatnya adalah sifat fi'il amar. Beda dengan astaghfirullah, saya memohon maaf kepada Allah, saya meminta kepada Allah untuk mengampuni saya. Tapi kalau Rabbighfirli penekanannya lebih keras, karena saya meminta ya Allah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ampuni saya. Saya tidak meminta tapi saya memaksa. Ya, bukan berarti memaksa seseorang yang lebih kuat dari Allah, tidak. Memaksa karena kelemahan kita yang luar biasa, kita memaksa kepada Allah, Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya. Ini adalah permohonan yang pertama di doa antara 2 sujud tadi. Karena memang mendapatkan ampunan Allah itu adalah sesuatu yang paling kita harapkan nanti di yaumil qiyamah. Di yaumil qiyamah kita tidak bisa membawa apapun yang ada di atas bumi, akan tetapi di yaumil qiyamah yang kita harapkan adalah saat itu Allah mau mengampuni kita. Mengatakan Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya. Yang kedua adalah Rabbighfirli warhamni, berilah saya kasih sayang dan berilah saya rahmatmu. Ini adalah juga doa yang dibaca oleh Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan di atas bumi. 2 doa ini yang diminta oleh Nabi Adam ketika beliau merasa rendah diri di hadapan Allah. Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah kami telah menzalimi diri kita sendiri. Ini adalah cara bagaimana para nabi merasa bagaimana mereka itu mendapatkan cobaan dan bagaimana mereka mengawali permohonan, permintaan solusinya adalah dengan mengatakan bahwa saya adalah seseorang yang bersalah dari semua kejadian yang ada. Nabi Adam ketika diturunkan ke atas bumi, beliau mengatakan Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah kami telah zalim. Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan, beliau mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah tiada Tuhan kecuali Engkau, maha suci Engkau dan saya adalah tergolong orang-orang yang zalim. Lihatlah bagaimana para nabi-nabi ini ketika mendapat cobaan dari Allah, mereka tidak bertanya, ya Allah kenapa Engkau mencoba saya? Bukankah saya tidak pernah bermaksiat kepadamu?
Ya Allah, kenapa engkau tidak mencoba orang lain saja, orang-orang yang lebih bermaksiat kepadamu? Ya Allah, kenapa engkau tidak memberikan saya hal-hal yang baik saja? Ya Allah, bukankah orang yang akan menuruti perintahmu akan engkau beri kebaikan? Tidak satupun nabi-nabi itu diperintah, diberi cobaan, dan mereka mengatakan, mengapa engkau berikan saya hal yang seperti ini? Akan tapi mereka selalu merasa rendah kepada diri mereka sendiri, sehingga Nabi Yunus ketika dimakan ikan, ditelan ikan, beliau mengatakan, saya orang yang zalim. Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan di atas bumi, beliau mengatakan, saya adalah orang yang zalim. Dan setelah mengakui kezalimannya, apa yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam? Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Dua hal ini yang kita doakan setiap duduk di antara dua sujud, minta maaf dan minta disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga itulah di antara susunan bagaimana beradab untuk minta maaf dan minta doa kepada Allah. Karena kalau sebelum kita minta maaf, kita langsung minta disayang oleh Allah, mungkin ada hal-hal buruk yang telah kita lakukan dalam kehidupan yang membuat kita susah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena rahmatnya Allah yang tidak besar, akan tetapi terlalu banyaknya kita melanggar kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam doa di antara dua sujud, kita berdoa sebagaimana doanya Nabi Adam. Beliau mengatakan mohon ampunan dan mohon disayang. Di dalam dua sujud kita mengatakan Rabbighfirli warhamni, minta disayang, minta dirahmati, minta dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita sudah dicintai oleh Allah, semua hal yang akan kita dapati adalah indah. Ketahuilah seseorang muslim yang mendapatkan cobaan itu adalah bentuk cinta dari Allah. Kadang seseorang bingung bagaimana mungkin seseorang yang dicinta oleh Allah mendapatkan ujian. Bahkan kadang dibuat kelakar, bagaimana mungkin cinta ujian itu adalah bukti cinta. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu betapa besar dosa-dosa kita. Dan tidak satu manusia pun mengetahui betapa banyak dosanya, sehingga kita butuh diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kadang Allah menghapuskan dosa kita tidak menanti yaumil qiyamah, akan tetapi diberi ampunan di atas bumi dengan cara memberi kita ujian dan memberi kita kemampuan cadangan sabar yang ada di dalam hati kita, sehingga ketika kita diberi cobaan oleh Allah dan kita bersabar di situ, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap kepada Allah dari semua ujian yang diberikan oleh Allah, kita tidak mendapatkan ujian-ujian yang besar. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Doanya itu adalah doa yang luar biasa. Ya Allah, jangan Engkau berikan kepada kami ujian-ujian yang kita tidak mampu untuk menampungnya. Maka ujian-ujian seperti banjir, ujian seperti sakit, ujian seperti orang-orang di Palestina, ujian seperti orang-orang di Uighur, itu adalah di antara cara bagaimana Allah akan mengangkat derajat mereka. Semoga Allah memberi kemerdekaan bagi saudara-saudara kita yang masih tertindas, dan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Setelah Rabbighfirli warhamni, kita berdoa kepada Allah, wajburni, tutuplah kekurangan saya, tembellah kekurangan saya. Di sini bukan tembel kekurangan yang ada pada fisik kita, kurang ganteng, kurang cantik, atau kurang tinggi dan lain sebagainya, bukan kekurangan fisik kita. Akan tetapi kita minta kepada Allah, tembellah, tutuplah kekurangan saya dalam menjalankan perintahmu dan dalam menjauhi larangan. Kita ketahui bahwa dalam sholat kita susah untuk khusyuk. Padahal sebetulnya sudah kita pernah tahu bahwa innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu indah dan tidak akan menerima sesuatu kecuali yang indah. Bagaimana mungkin Allah akan menerima sholat kita kalau sholat kita tidak indah? Ketika kita Allahu Akbar sampai salam, susah untuk bisa fokus hanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, diantaranya adalah dengan membayangkan Ka'bah di hadapan kita. Karena ketika kita sholat wajib untuk mustaqbilal qiblah. Akan tetapi susah untuk 100% fokus khusyuk, hudurul qulub. Ya, hudurul qulub, hadirnya hati ini mengingat hanya Allah saja, itu susah. Karena membayangkan wujud Allah di hadapan kita itu adalah hukumnya haram. Wah, haram untuk mewujudkan Allah. Allah punya kaki, Allah punya rambut, Allah itu haram karena Allah itu sifatnya mukhalafatul hawadits. Allah tidak sama dengan yang ada, bukan seperti makhluk, bukan seperti siapapun. Allah jauh lebih indah dari itu karena sifatnya khalik, dan kita tidak bisa menyamakan Allah dengan makhluk karena khalik beda dengan makhluk. Sehingga
Di sini kita minta kekurangan kita ditutup oleh Allah. Wajburni, tutupi kekurangan saya. Kekurangan saya dalam mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Kekurangan saya dalam berdoa kepadamu. Kekurangan saya dalam membaca Al-Quranmu. Kekurangan saya dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulmu. Kekurangan saya dalam menjalankan perintah-perintahmu. Dan kekurangan saya dalam menjauhi laranganmu. Kadang kita ini terbiasa menjauhi larangan, tapi masih ada beberapa persen yang tidak bisa kita jauhi dari larangan-larangan tersebut. Karena manusia mahalul khoto' wa nisyan. Beda dengan para malaikat yang sifat mereka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sedangkan malaikat itu tidak pernah melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta ditutup kekurangan kita. Wajburni. Yang keempat, warfa'ni. Ya Allah, angkat derajat saya. Mohon untuk diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana diangkat derajat ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah, bukan diangkat derajat yang kemarinnya itu lurah sekarang jadi camat, yang kemarinnya itu camat sekarang jadi bupati, yang kemarinnya bupati sekarang jadi gubernur, yang kemarin itu gubernur sekarang jadi presiden, dan lain sebagainya. Karena itu sifatnya adalah sifat-sifat duniawi, pangkat yang ada di dunia. Sedangkan seluruh yang ada di dunia pasti akan ditinggal. Apapun karir yang ada di dunia pasti akan ditinggal. Bahkan kadang belum meninggal pun sudah ditinggal. Sebagaimana kita ketahui bahwa pegawai negeri swasta atau seorang angkatan bersenjata atau dari kepolisian, ada waktu di mana mereka harus pensiun. Harus berhenti dari pekerjaan walaupun mereka masih memiliki kemampuan untuk menjalankan hal-hal tersebut. Menjadi dokter pun ada masa untuk pensiun. Akan tetapi menjadi hamba Allah tidak akan pernah pensiun hingga meninggal dunia. Sedangkan semua karir kita di atas bumi itu akan ditinggal. Harta kita, istri kita, rumah kita, apapun yang ada di atas bumi pasti akan ditinggal. Sehingga kita minta diangkat derajat kita di sini bukan derajat yang sifatnya duniawi, akan tetapi derajat untuk ditinggikan, diangkat, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap agar kita bisa didekatkan kepada Allah sebagaimana Allah mendekatkan Imam Ghazali kepada beliau. Kita berharap agar kita bisa didekatkan Allah untuk semakin dekat kepada Allah sebagaimana Imam Malik bin Dinar. Kita ingin untuk didekatkan kepada Allah, semakin mendekat kepada Allah seperti Imam Haddad. Kita berharap agar kita bisa didekatkan kepada Allah sebagaimana Allah mendekatkan kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan kita berharap untuk bisa didekatkan kepada Allah. Kita minta angkat derajat kami ya Allah, angkat kami untuk semakin dekat kepadamu. Bukan derajat di sisi manusia. Karena manusia tidak bisa memberi apapun kepada manusia yang lain. Akan tetapi Allah lah yang bisa mengangkat derajat tersebut. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Kita minta rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki zahir dan rizki batin. Sedangkan rizki batin kita harap lebih besar daripada rizki yang sifatnya zahir. Karena rizki zahir sudah diutus, sudah diurus oleh Allah dan sudah diatur semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin seekor cicak bisa makan sesuatu yang terbang seperti nyamuk dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin kadang seorang yang mohon maaf yang tidak diberi akal yang sempurna oleh Allah, dia yang menjadi gelandangan di jalan bertahun-tahun dan makan dan sehat dan juga bisa minum, dan dia bisa kadang lebih sehat dari orang-orang yang memiliki gizi yang biasa dimakan dengan penuh vitamin dan lain di dalam rumahnya. Akan tetapi rizki yang diminta dalam warzuqni di sini selain rizki yang zahir berupa materi atau rizki yang lain, kita juga minta rizki untuk bisa beribadah dalam kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah orang-orang yang diberi kenikmatan dalam ibadah itulah rizki yang luar biasa. Ketahuilah bahwa mendatangi satu tempat kajian itu adalah juga rizki yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah mengharapkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan memudahkan dia mendapatkan pemahaman yang baru dalam agama. Rasul tidak menambahkan bahwa seseorang yang diharapkan mendapatkan kebaikan dari Allah itu adalah mendapatkan mobil yang lebih, istri yang lebih, rumah yang lebih, sawah yang lebih, toko yang lebih, rekening yang semakin besar. Akan tapi Nabi Muhammad mengatakan, man yuridillahu bihi khairan, siapapun yang Allah menghendaki kebaikan kepadanya, yufaqihu fiddin, Allah akan menambah ilmunya di dalam agama. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah juga mengatakan, al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu akan membuat dirimu terjaga dari hal-hal yang buruk, baik urusan ilmu duniawi atau ilmu ukhrawi. Akan tetapi kalau uang, harta, anta tahrusul mal, engkau yang harus
menjaganya. Sehingga minta rizki di sini adalah minta rizki kepada Allah, rizki yang sifatnya zahir, lebih-lebih adalah rizki batin. Seseorang yang memiliki hati yang baik itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang melihat saudaranya yang bahagia ikut bahagia juga. Seseorang yang melihat saudaranya sukses ikut berbahagia. Seseorang melihat saudaranya dalam keadaan sukses dalam kehidupan zahir batinnya. Seseorang tetangga yang melihat suksesan tetangganya yang lain, dia ikut bahagia. Itu adalah rizki yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini kita berdoa warzuqni, dan minta rizki kepada Allah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, minta hidayah dari Allah agar kita tidak melenceng dari apa yang sudah dibawa oleh Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahdini wa'afini, ya Allah berikan saya kesehatan. Sehat zahir saya, sehat jasmani saya, sehat juga rohani saya, sehat juga hati saya, sehingga dengan itu saya bisa beribadah dengan baik. Karena rata-rata ibadah yang kita lakukan adalah beribadah dengan menggunakan fisik kita. Maka kita minta kesehatan agar kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah wa'fu anni, hapus catatan amal dosa saya ya Allah. Karena kita punya malaikat raqib pencatat amal kebaikan, kita juga ada malaikat atid yang mencatat amal buruk kita. Kita minta kepada Allah ampunan dan agar dihapuskan seluruh amalan dosa kita yang ada di catatan amal kita, sehingga semoga kita bisa masuk surga dalam keadaan yang baik. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah dan pemirsa yang di rumah yang semoga diberi berkah, jadikan doa ini ketika duduk di antara sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, sebagai doa yang kita khususkan, doa yang kita hudurkan, doa yang kita khusyukkan. Semoga Allah memberikan semua permintaan itu dengan baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.